Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda Rahmayanti dengan nomor induk mahasiswa 2110307000473 dari kelas 01 FKKP 006 dari Stikes Widya Dharma Husada dengan dosen pengampu mata kuliah Praktikum Farmasi Fisika Ibu Andriani Rahma Fahriyanti M.Fam. Di sini saya akan menjelaskan serta memberikan contoh praktikum tentang kelarutan. Sebelumnya, apa nih yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau yang biasa disebut dengan solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan larutan? Yaitu larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut terdispersi dalam sejumlah pelarut tersebut. Lalu menurut kesetimbangan ini, kelarutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah larutan jenuh. Larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan atau tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Lalu yang kedua ada larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Lalu yang ketiga ada larutan lewat jenuh, adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu, sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat larut lagi. Lalu apa sih itu istilah kelarutan? Kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan secara kuantitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Lalu di sini juga saya tampilkan istilah untuk kelarutan serta bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat terlarut. Istilahnya ada sangat mudah larut, yaitu kurang dari satu bagian, mudah larut 1 sampai 10 bagian, larut 10 sampai 30 bagian, agak sukar larut 30 sampai 100 bagian, sukar larut 100 sampai 1000 bagian, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000 bagian, dan praktis tidak larut lebih dari 10.000 bagian. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan? Di antaranya ada 7. Yang pertama, sifat dari solut atau zat terlarut dalam solvent atau pelarut, yang artinya zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polar pula, begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua ada kosolvensi atau zat menambah kelarutan, adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga ada kelarutan, yaitu zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sulit larut memerlukan banyak pelarut. Lalu ada temperatur. Zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endoterm. Lalu selanjutnya ada salting out, yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi
kimia. Selanjutnya, salting in, yaitu adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Dan yang terakhir ada pembentukan kompleks, adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Lalu kecepatan kelarutan itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh 3. Yang pertama ada ukuran partikel, yaitu makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya kenaikan suhu menambah kenaikan kelarutan solut. Yang ketiga, yaitu pengadukan. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan dibanding jika tidak diaduk. Lalu, ini saya sajikan video kelarutan praktikum yang dapat dilakukan di rumah. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu air kurang lebih 200 ml, garam, gelas, sendok makan, dan juga batang pengaduk. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menuangkan kurang lebih 200 ml air ke dalam gelas. Lalu, memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas, lalu aduk hingga garam terlarut. Ini adalah hasil kelarutan dengan 1 sendok garam. Selanjutnya, ikuti seperti langkah pertama, yaitu memasukkan 1 sendok garam, lalu diaduk hingga garam terlarut. Ini adalah hasil kelarutan dengan 2 sendok garam. Lalu masukkan lagi 1 sendok garam, seperti pada langkah sebelumnya, diaduk hingga terlarut. Ini adalah hasil kelarutan dengan 3 sendok garam. Pada gambar ini sudah nampak garam yang terlarut pada air sudah mulai mengendap. Lalu masukkan lagi 1 sendok garam dan aduk hingga terlarut. Ini adalah hasil kelarutan dengan 4 sendok garam. Sudah nampak terlihat endapan di dasar gelas. Masukkan lagi 1 sendok garam seperti langkah sebelumnya. Diaduk hingga terlarut. Pada gambar ini adalah hasil kelarutan dengan 5 sendok garam. Sudah terjadi endapan di dasar gelas. Baik, dari video praktikum yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa larutan belum jenuh ditandai dengan terlarutnya semua zat dalam larutan. Larutan tepat ditandai dengan larutan mulai mengendap. Lewat jenuh dapat ditandai dengan adanya titik-titik yang terjadi. Dalam praktikum kali ini, tanda-tanda perbedaan larutan antara larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Larutan belum jenuh masih berwarna bening, sedangkan larutan tepat jenuh dan lewat jenuh warnanya sudah mulai berubah menjadi keruh. Karena pada saat percobaan pertama, itu garam masih terlarut dengan sempurna, airnya masih warna bening, sedangkan pada praktikum kedua atau ketiga, itu airnya sudah mulai mengeruh, sedangkan pada praktikum kelima sudah memasuki 5 sendok garam, airnya sudah tidak dapat lagi melarutkan garam. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.